Japan. The Samurai Blue, they're aiming for an 8th straight appearance at the tournament. They've progressed to the round of 16. Indonesia, representing Southeast Asia. 5 wins and 20 goals scored so far is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Fokus kali ini mungkin akan sedikit berbeda ya, karena memang pembahasan ini menurut saya sangat seru, yakni drawing, ya hasil drawing ya di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Ya, memang secara mengejutkan ya, lagi-lagi ini sepertinya membuat kita semakin dewasa. Dari segi permainan, Timnas Indonesia akan diuji Jepang dan juga Australia. Kita sudah bertemu negara itu, tetapi kita lagi-lagi juga harus mengingat ya bahwa seperti Arab Saudi ini juga tidak bisa diremehkan. Kalau dilihat ya, di grup ini ya, di grup C, kita akan bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina ya, dan juga kita. Nah, secara hitung-hitungan ya, kalau dilihat dari statistik, kita jelas kalah dengan Cina, apalagi Bahrain, jelas kita juga kalah. Ditambah lagi, kalau saat ini ya, Jepang, Australia, Arab Saudi, kemarin ya, di Piala Dunia Qatar, itu kalian bisa melihat ya, mereka ini adalah kontestan Piala Dunia. Ditambah lagi saat ini, Arab Saudi juga sedang bergerilya ya, dengan liganya yang sangat bagus, kemudian pemain-pemainnya yang sangat bagus. Ini artinya, kalau dilihat ya dari Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi, ini memang akan sengit ya. Tetapi Indonesia ini apakah bisa untuk masuk di ronde selanjutnya ya, ataukah lolos di Piala Dunia langsung ya? Ini tentu akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Oke, jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe dulu, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, kalau di grup A memang ya teman-teman, dilihat dari beberapa negara, ini sepertinya lagi-lagi entah di Piala Asia, kemudian di kualifikasi Piala Dunia, ini Qatar ini sepertinya mendapatkan keberuntungan. Saya tidak tahu apakah ini keberuntungan atau faktor kesengajaan, saya tidak tahu. Yang jelas, Qatar ini sepertinya akan memuluskan langkah Iran, karena di grup A ini yang paling berat ya menurut saya cuma Iran. Sedangkan di grup B ini ya, malah saya melihat Irak ya, Irak ini memiliki peluang besar untuk lolos di Piala Dunia langsung ya, karena kontestan terbesarnya ini Korea Selatan ya. Sedangkan ya di grup C ini yang menurut saya sangat berat, karena memang ini C ini menurut saya grup neraka lah, karena 3 kontestan sebelumnya itu sudah lolos di Piala Dunia, kemudian bertemu dalam satu grup. Ditambah lagi di situ ada Bahrain, China, dan juga Indonesia. Secara tidak langsung, ya mungkin dari negara lain pun juga sudah mengakui bahwa Indonesia sudah berkembang. Nah, perkembangan Timnas Indonesia pun ini seharusnya bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan. Ya, apapun yang terjadi, kalau dilihat ya, ini dimulai dari sekarang. Persaingan itu sudah akan dianalisa oleh Sinteyong. Ya, saya mengira ya ketika tadi ya ada Korea dan juga Jepang ya, saya berharapnya kita bertemu dengan Korea ya, tetapi apalah daya ketika diundi ternyata Korea di grup 2, grup B, kemudian Jepang yang grup C. Nah, ini artinya kita harus lagi-lagi harus melawan Jepang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah melihat kemampuan dan juga kapasitas negara-negara yang paling tinggi, ya kita harus sadar diri dengan tim kita ya. Nah, caranya seperti apa? Ya, apakah kita bisa melawan di ronde ketiga ini? Jawabannya jelas bisa. Kalau dilihat dari jadwal, memang ya, di sini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya mengenai jadwalnya. Dari jadwal ini kita mulai melawan Arab Saudi ya. Kita home ya. Kita away, mohon maaf, di Arab Saudi ya, tanggal 5 September. Baru nanti tanggal 10 September kita akan bermain di Gelora Bung Tomo melawan Australia. Ya, kemudian ke Bahrain tanggal 10 Oktober, kemudian nanti lawan Cina ya 15 Oktober, baru nanti kita akan melawan Jepang 14 November ya. 14 November itu mungkin kemungkinan besar di GBK. Kemudian juga melawan Arab Saudi ya itu 19 November. Kemudian 20 Maret ya ini 2025 ya. Itu melawan Bahrain, kemudian Bahrain
Indonesia melawan Cina 5 Juni dan terakhir Jepang melawan Indonesia itu tanggal 10 Juni. Nah, ini 10 laga ini berat. 10 laga ini berat, tetapi komposisi timnas kita bisa berubah asalkan ada beberapa pemain keturunan yang bergabung. Mengapa saya optimis ada beberapa pemain keturunan yang ingin bergabung? Kita akan melihat kalau Indonesia di leg pertama, laga kedua, laga ketiga bisa ya dalam hari ini mungkin mengimbangi ataupun bahkan mengalahkan ya. Menurut saya peluang kita sangat terbuka dan peluang kita ada sekali. Kita akan memiliki sosok Martin Paes ya, walaupun saat ini sidang casnya belum selesai, tetapi saya sangat yakin dan optimis kepada Erick Thohir ya dan juga kawan-kawan mengenai kepindahan Martin Paes untuk segera menjadi bagian timnas Indonesia. Ya menurut saya ini akan segera diusahakan. Kemudian juga dari faktor apapun ya kita sudah memiliki pelatih nama Verndong Arhan, tetapi menurut saya dengan adanya Kevin Dick nanti ya, kemudian juga Mesilgers ya, dan juga beberapa pemain lainnya ya, saya sangat yakin kita mampu kalau memang nanti ada beberapa pemain tambahan. Karena memang betul sekali, mau tidak mau teman-teman, kita tidak bisa mengelak bahwa kita sudah tergabung di grup C. Ya, grup C ini adalah grup nerakanya lah. Mungkin kalau ditanya dari negara lain, mana kualifikasi Piala Dunia yang menjadi grup neraka? Ya, grup C. 3 negara besar langganan Piala Dunia, Jepang, kemudian Australia, kemudian Arab Saudi, hanya merebutkan 2 tiket. Ya, artinya ketiga negara ini belum tentu nanti siapa yang akan lolos ya. Kita tidak melihat siapa yang memang tidak lolos. Sedangkan posisi Indonesia 50-50 untuk lolos langsung ini. Kecuali memang peningkatan level permainan timnas Indonesia itu harus diperbaiki. Level timnas Indonesia harus meningkat. Ya, ini poin pentingnya. Jadi, ya kita boleh berekspektasi tinggi, tetapi kita juga harus lihat ya bagaimana statistik, kemudian rekor pertemuan, kemudian juga kualitas permainan, serta bagaimana ya komunikasi antar pemain ya untuk Indonesia saat ini. Nah, dan juga negara-negara lain. Nah, kita juga harus perhatikan hal itu. Jadi, ya kita nikmati saja. Yang jelas kita beruntung. Menurut saya beruntungnya seperti ini. Kita sudah melawan Australia, kemudian kita juga sudah melawan Jepang di Piala Asia kemarin. Menurut saya itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Ya, siapa tahu dengan pengalaman itu membuat semangat mental para pemain timnas ini semakin bagus. Karena kalau saya melihat ketika melawan Australia, sebenarnya dari ball possession kita menang, ya. Kemudian dari bagaimana shot on target pun juga kita menang. Tetapi yang membuat kita kalah adalah bagaimana jam terbang, ya. Pengalaman seperti sosok Hernando Ari yang melakukan blunder ya di Piala Asia saat melawan Australia. Kemudian beberapa kesalahan-kesalahan passing ya yang memang dilakukan oleh beberapa pemain timnas sehingga menyebabkan blunder. Ya, ini menurut saya semoga bisa diperbaiki di ronde ketiga ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kita ya berada di grup C? Apakah kalian optimis timnas Indonesia mampu untuk lolos langsung di Piala Dunia? Silakan ya tulis di kolom komentar.